Dan kita sudah membaca tadi yang ada di dalam kitab Wahyu di pasal 3 dari ayat 14 sampai ayat 22 itu mengenai peringatan kepada surat kepada jemaat di Laodikia. Kita tahu bahwa Laodikia ini memiliki 3 sifat yang secara langsung berkaitan dengan surat kepada jemaat yang terletak di sana. Yang pertama itu banyak warganya yang kaya di Laodikia ini. Laodikia itu adalah salah satu kota komersial terkaya di dunia pada waktu itu, menjadi pusat keuangan dengan bank-bank yang besar. Warganya mengira bahwa mereka itu kaya dan sukses secara keuangan. Kalau seorang menanyakan mereka, bagaimana saya dapat membantu Anda? Jawaban mereka akan sudah seperti ini, kami tidak butuh apa-apa. Ketika Laodikia itu dihancurkan oleh gempa bumi di tahun 60 Masehi, warga kota itu menolak bantuan dari Roma dan membangun kembali kota itu dengan biayanya sendiri. Yang kedua, pada umumnya mereka itu sehat karena daerah ini sudah lama menjadi peristirahatan untuk kesehatan. Sebagian besar dari mereka itu berpakaian bagus. Pakaian ini memiliki harga yang tinggi di pasaran dunia, tapi tersedia dengan harga yang dianggap wajar untuk warga Laodikia itu. Jadi kita lihat sifat-sifat Laodikia itu seperti ini. Kalau kepada jemaatnya, Yesus menulis, dan tuliskanlah kepada malaikat atau utusan jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu mungkin didirikan sewaktu Rasul Paulus berada di Efesus. Kalau kita lihat di Kisah 19 ayat 1, 8, 10. Rasul Paulus mengenal baik jemaat itu dan para anggotanya. Ketika Paulus menyurati jemaat Kolose, Paulus mengatakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Itu dia tulis di Kolose 2 ayat 1. Di penghujung surat itu juga, Paulus menyinggung lagi umat Kristen di Laodikia dan mengatakan bahwa dia sudah menyurati mereka. Di ayat 4, pasal 4 ayat 15-16. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Di saat kitab Wahyu ditulis, jemaat di Laodikia itu sudah ada selama lebih dari 30 tahun. Kepada jemaat yang percaya kepada kekayaan yang tidak pasti itu, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai pribadi yang selalu bisa dipercaya. Dia katakan, amin, saksi yang setia dan benar. Ini satu-satunya kesempatan kata amin itu muncul di dalam Alkitab sebagai nama diri. Di dalam perjanjian lama, kata amin digunakan sebagai gelar bagi Allah. Itu ada di kitab Yesaya 65 dan 16 yang menyebut adanya kata kebenaran adalah terjemahan dari kata amin. Beberapa orang menganggap kata amin sebagai tidak lebih dari sinyal kata kerja bahwa doa itu sudah selesai. Tapi kata itu memiliki arti khusus. Awalnya kata itu adalah kata Ibrani, lalu kata Yunani, dan sekarang kata dari bahasa Indonesia juga. Tapi dalam bahasa apapun, kata itu merupakan penegasan kebenaran. Ketika kita menambahkan kata amin kita dalam doa umum seperti yang ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 16, kita memberikan stempel persetujuan kita atas doa itu. Ketika kita mengatakan amin kepada suatu pesan Alkitab, kita sedang mengatakan itu benar. Kata amin bisa digunakan di awal atau di akhir doa, atau kapan saja kita ingin menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Yesus sering mengawali pernyataan yang berbobot dengan kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya adalah terjemahan kata amin ini. Ketika istilah amin
dikaitkan dengan ungkapan saksi yang setia dan benar. Kita memiliki pernyataan yang kuat tentang Yesus yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kepada jemaat yang merasa mandiri, Yesus mengacukan dirinya sebagai sumber berkat materi mereka. Dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ungkapan permulaan dari ciptaan Allah tidak berarti pribadi yang pertama kali diciptakan, tetapi sebaliknya mengacu kepada pribadi yang memulai semua itu. Terminologi yang Yesus gunakan itu mirip dengan yang Rasul Paulus gunakan di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose 1 ayat 15-17 itu mengatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jika di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, maka jemaat Laodikia itu seharusnya sudah berterima kasih kepada Tuhan atas kemakmuran materi mereka, ketimbang menepuk dada sendiri atas hal itu. Mungkin Yesus menekankan sifatnya yang bisa dipercaya dan keilahiannya karena penilaiannya atas kondisi jemaat Laodikia akan sulit diterima oleh mereka. Jemaat di Laodikia adalah satu-satunya jemaat yang tidak menerima pujian sama sekali. Jemaat di Sardis tidak menerima pujian sebagai suatu kelompok, tetapi mereka masih memiliki beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tapi di Laodikia bahkan tidak memiliki sedikit orang yang setia. Oleh sebab itu Yesus mulai menegaskan sepahit mungkin bahwa segala sesuatu yang ia akan segera katakan itu adalah benar. Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaan. Yesus tidak menyangkal bahwa jemaat di Laodikia memiliki perbuatan. Mereka berbuat sesuatu. Namun begitu, apapun yang mereka perbuat mungkin ada hubungannya dengan uang atau sesuatu yang mereka bisa banggakan. Ketika Allah memberkati seseorang secara materi, adalah mungkin bagi orang itu memberikan uang tanpa pernah terlibat secara pribadi. Adalah mungkin bagi orang itu menenangkan hati nuraninya tanpa membuat pengorbanan yang nyata. Yesus kemudian menyinggung masalah mereka. Aku tahu engkau tidak dingin dan tidak panas. Artinya kalau panas, ya panaslah dengan panas mendidih. Kalau dingin, ya dinginlah sedingin es. Meskipun umat Kristen di Laodikia tidak sedingin es secara rohani, yaitu mereka bukan orang yang tidak percaya dan tidak menganiaya umat Allah, mereka juga tidak panas membara secara rohani, yaitu mereka tidak bergelora untuk Tuhan. Mereka hanya suam-suam kuku. Setiap jemaat yang pernah saya kenal punya beberapa anggota yang suam-suam kuku. Anggota yang tidak peduli dalam doa pribadi, tidak peduli dengan pelajaran Alkitab, tidak peduli dengan penilaian diri. Anggota yang tidak konsisten dalam kehadiran mereka. Anggota yang tidak pernah berkorban dalam persembahan mereka. Anggota yang punya sedikit perhatian terhadap program jemaat lokalnya. Anggota yang jarang mengunjungi orang sakit, jarang menghibur yang berkabung atau mengajar orang yang sesat. Anggota yang tidak pernah menempatkan diri mereka ke dalam ketidaknyamanan apa saja, menerjang celaan apa saja, atau meninggalkan kenyamanan apa saja untuk kepentingan Kristus. Yesus memberitahu anggota yang acuh tak acuh itu, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sangat mudah untuk memahami mengapa Yesus menghendaki mereka menjadi panas. Panas biasanya menggambarkan gelora. Misalnya di Roma
12 ayat 11 yang menantang kita semua, yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tentunya tidak kesulitan memahami alasan Yesus ingin jemaat Laodikia itu penuh semangat dan bergelora ini. Kenapa di sisi lain Yesus ingin mereka menjadi dingin daripada suam-suam kuku? Bukankah lebih baik menjadi orang Kristen, bahkan orang Kristen yang terlibat sebagian, daripada menjadi orang yang bukan Kristen? Penalaran kita mungkin seperti itu, dan dianggap benar kalau komitmen terbatas itu merupakan keadaan yang bersifat transisi, langkah dalam berkembang secara rohani. Kita bersukacita ketika seorang bayi dalam Kristus yang tidak memiliki latar belakang agama mulai menghadiri beberapa pelayanan ibadah. Kita senang melihat dia berubah dan tidak menjadi memberi walaupun sedikit. Bukti kemajuan apa saja dirayakan selama dia mengerti bahwa dia baru saja mulai tumbuh sebagai orang Kristen dan jalan yang dia lalui masih panjang. Tapi kasus umat Kristen di Laodikia tidaklah seperti itu. Suam-suam kuku mereka adalah situasi yang statis, yang begitu-begitu saja. Suatu cara hidup. Kenyataannya, mereka bangga dengan kondisi rohani mereka. Ketika keterlibatan yang terbatas itu bukan suatu keadaan transisi, maka keadaan itu harus jangan lebih disukai daripada menjadi sedingin es secara rohani. Setidaknya 3 alasan mengapa Yesus mungkin mengharapkan mereka dingin ketimbang suam-suam kuku. Yang pertama, dingin seperti es adalah lebih jujur, karena keadaan itu tidak mengaku sebagai orang Kristen. Yang kedua, ada lebih banyak harapan untuk mengubah orang sedingin es yang bahkan tidak berpura-pura menjadi orang Kristen daripada mengubah seorang anak Allah yang sombong, congkak, berpuas diri, suam-suam kuku. Keadaan suam-suam kuku itu lebih menyakitkan jemaat atau gereja daripada keadaan dingin. Saya nggak pernah mengenal siapapun yang menunjuk kepada orang yang tidak percaya dan berkata, itulah sebabnya saya bukan orang Kristen, karena dia mengaku dirinya sebagai Kristen. Tapi saya sudah mengenal orang-orang yang menunjuk kepada orang anggota jemaat atau gereja yang setengah hati dengan mengatakan, kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Saya sama baiknya dengan kamu. Adalah penting bahwa surat kepada Laodikia seperti surat kepada Sardis tidak menyinggung penganiayaan, meskipun faktanya kota itu memiliki sejumlah besar warga Yahudi. Mengapa iblis tidak mengganggu umat Kristen di Laodikia? Iblis menyukai mereka sebagaimana adanya mereka, sebab mereka mempertahankan kedangkalan rohani mereka. Maka sebagai manusia bebas, mereka lebih banyak membantu kepentingan iblis daripada yang mereka bisa lakukan sebagai tawanan Roma. Akibatnya, jemaat Laodikia mungkin berpuas diri atas keadaan rohani mereka. Tetapi Tuhan tidak. Dia memberitahu jemaat Laodikia ini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dalam bahasa sederhananya, Yesus mengatakan, kamu membuat aku ingin muntah. Kamu membuat aku sakit. Tujuan kekal mereka dalam bahaya kalau mereka tidak bertobat. Jemaat Laodikia tidak melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Yesus memberitahu mereka, engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ketimbang merasa malu karena kurangnya semangat mereka, mereka malah bangga akan hal itu. Beberapa orang menganggap sikap acuh tak acuh terhadap masalah rohani sebagai kebajikan, dan mereka malu ketika orang Kristen menjadi senang. Ayat aslinya mengandung pengulangan yang tidak tercemil di dalam sebagian besar terjemahan. Ayat itu secara harfiah terbaca, aku kaya dan aku telah menjadi kaya dan aku tidak kekurangan. Jadi mereka itu sedang mengatakan,
Kami kaya, kaya, kaya. Yang ada di dalam pikiran mereka kemungkinan besar adalah kekayaan lahiriah dan rohani. Banyak orang memandang kekayaan duniawi sebagai bukti restu surgawi. Tapi Yesus mengatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus ingin kita tahu bahwa suatu jemaat mungkin saja memiliki bangunan yang menarik, memiliki pengkhotbah yang terkenal, memiliki program kerja yang mengesankan, tapi tetap saja mati seperti keras, seperti batu juga. Jemaat di Laodikia menganggap diri mereka kaya, tetapi mereka menipu diri sendiri. Yesus mengatakan, "Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah melihat tidak seperti manusia melihat. Yesus pertama-tama menggunakan istilah melarat itu mengacu kepada keadaan usang dan rapuh karena kerja banting tulang. Seperti orang-orang yang kerja di sebuah penggalian batu atau dihukum kerja paksa di dalam tambang. Tuhan tidak memandang mereka sebagai jutawan. Yesus memandang mereka sebagai budak miskin. Yesus juga menggunakan istilah malang, berbicara tentang orang-orang yang butuh belas kasihan. Dalam pandangan Tuhan, ketimbang layak menerima pujian, mereka malah menjadi objek belas kasihan. Itu betapa mereka itu tentunya membenci pemeriksaan Yesus ini. Tidak ada yang lebih dibenci oleh orang-orang yang angkuh, sombong selain merasa dikasihani. Yesus kemudian menjelaskan masalah rohani mereka dalam berbagai istilah khusus. Mereka pikir mereka kaya, tapi sebenarnya mereka miskin. Miskin itu tidak berarti punya sedikit. Artinya itu tidak punya sama sekali. Meskipun mereka tinggal di kota terkaya di Asia Kecil, mereka secara rohani miskin. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin, yang kaya. Sementara jemaat di Laodikia adalah jemaat kaya, yang miskin. Mereka memiliki akses kepada perawatan mata terbaik di dunia, tetapi mereka buta. Mereka tidak mampu melihat kondisi rohani mereka dan tidak dapat melihat sifat sejati agama Kristen. Mereka perlu melihat bahwa agama Kristen layak mendapat sukacita. Jemaat di Laodikia mengira bahwa mereka mengenakan hiasan, tapi pada kenyataannya mereka telanjang. Ketelanjangan ini identik dengan rasa malu. Di negara-negara belahan timur, melucuti pakaian seseorang adalah mempermalukan dia, tetapi meletakkan jubah di punggungnya, menghormati dia. Secara jasmani, jemaat di Laodikia itu memiliki harta, jubah hitam, tapi secara rohani, mereka tidak memiliki jubah putih kebenaran yang Tuhan saja yang dapat berikan. Ada dua fakta yang perlu kita tekankan di sini. Yang pertama, persoalan di Laodikia itu bersifat pribadi, bukan persoalan jemaat semata. Jemaat di Laodikia bersikap suam-suam kuku karena masing-masing anggotanya bersikap suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku harus diberantas di dalam jemaat, setiap anggota harus melakukan inventarisasi pribadi dan kemudian mengambil tindakan pribadi. Yang kedua, persoalan di Laodikia itu bersifat universal, bukan regional. Tuhan melestarikan surat ini karena Tuhan tahu persoalan di Laodikia tidak unik. Bahkan sikap suam-suam kuku itu akan terus mengganggu gereja di sepanjang zaman. Betapa mudahnya berpuas diri secara agama itu. Hal ini terlihat lebih jelas bukan di tempat lain mana saja, tapi di dalam surat kepada jemaat di Laodikia ini. Tidak ada hal baik yang Yesus katakan untuk anggota jemaat ini. Namun Yesus tetap mengasihi mereka. Begitu juga halnya saudara dan saya harus mengasihi jemaat dengan segala kelemahannya.
Kalau kita tidak belajar mengasihi jemaat dengan segala kekurangannya, kita tidak akan pernah mengasihi jemaat. Sebab jemaat sudah selalu memiliki dan akan selalu memiliki banyak kecacatan. Sikap suam-suam kuku seringkali ditoleransi di tengah-tengah kita. Sikap itu sepertinya tidak berbahaya karena tidak aktif menentang kepentingan Tuhan dan bahkan berpura-pura menjadi teman. Namun begitu, kita harus waspada bahwa sikap suam-suam kuku bisa membuka pintu bagi gerombolan iblis. Sikap itu dapat mengakibatkan kehancuran jemaat atau gereja. Sikap itu membuat Yesus muak, dan sikap itu juga harus membuat kita muak. Sikap suam-suam kuku itu menyebabkan jemaat Laodikia itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kondisi rohani jemaat di Laodikia itu adalah serius, tapi bukan tanpa harapan. Yesus mengatakan, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Jadi ketimbang percaya kepada kekayaan lahiriah, mereka itu harusnya mencari kekayaan sejati yang hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Emas yang telah dimurnikan dalam api, untuk membuat mereka kaya secara rohani. Di dalam khotbah di bukit itu Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ketimbang mengira bahwa pakaian hitam mereka itu indah dan memadai, pembaca Yesus itu perlu jubah putih untuk membungkus diri mereka, sehingga rasa malu karena ketelanjangan rohani mereka tidak akan tersingkap. Simbolisme jubah putih atau murni memiliki dua penekanan di dalam kitab Wahyu itu. Mereka yang memakai jubah putih adalah orang-orang yang sudah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Untuk menggunakan jubah putih, umat Kristen di Laodikia itu akan harus bergantung pada Yesus, bukan pada diri mereka sendiri. Di dalam pasal 19 ayat 8, mempelai perempuan Kristus digambarkan sebagai berpakaian kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan kita diberitahu bahwa kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau mereka harus menggunakan jubah putih, umat Kristen Laodikia itu akan harus hidup sebagaimana anak-anak Allah seharusnya hidup. Mereka butuh perspektif baru yang bisa muncul hanya dengan mempelajari firman Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, "Aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, dan juga pakaian putih, dan lagi minyak untuk melumas matamu." Kita tidak bisa secara harfiah membeli atau mendapatkan barang-barang rohani yang Yesus sebutkan. Tetapi barang-barang itu masih meminta biaya tertentu, suatu harga yang harus dibayar. Jemaat di Laodikia itu perlu membuang sikap ketidakpedulian mereka. Semangat swasembada mereka dan kebanggaan mereka itu harus dibuang. Yesus kemudian menekankan bahwa mereka perlu mengubah sikap mereka dan mengobarkan kembali semangat mereka. Sebab itu, bergiatlah dan bertobatlah. Yesus benar-benar ingin kan umat punya itu adalah sikap penuh gelora. Orang Kristen yang suam-suam kuku dan orang tidak percaya yang dingin akan sama-sama sesat. Hanya anak Allah yang penuh gairah yang bisa diberkati. Di ayat 19 itu dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar." Beberapa orang menyamakan teguran dan koreksi dengan kebencian. Tetapi disiplin ilahi merupakan ungkapan kasih. Penulis Ibrani itu mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Melihat kesalahan orang lain
yang bisa membahayakan jiwanya dan tetap berdiam diri adalah bukan petunjuk adanya kasih, tapi kurangnya kasih. Sebagai ungkapan kasih Tuhan untuk mereka, Yesus selalu memberi umat Kristen Laodikia itu salah satu undangan yang paling menarik di dalam kitab suci. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kata-kata ini seharusnya mewujudkan jemaat Laodikia itu, sebab Yesus sedang mengungkapkan bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus itu bukan berasal dari dalam hati dan hidup mereka. Mereka bahkan mungkin tidak sadar sudah melakukan hal itu. Ini bisa menimpa setiap orang dari kita, khususnya kalau kita berpuas diri atas komitmen kita kepada Tuhan. Pada saat yang sama, kata-kata Yesus itu seharusnya sudah mendorong jemaat Laodikia itu karena dia meyakinkan mereka bahwa dia menginginkan lagi hubungan yang erat dengan mereka. Pada zaman itu, seperti umumnya tetap berlaku sekarang ini, makan dengan seseorang adalah sama dengan bersekutu dengan dia. Surat Yesus itu menunjukkan bahwa persekutuan bisa dipulihkan kalau orang-orang Kristen ini berbalik kepada Tuhan dari jalannya dan kembali kepada jalan Kristus. Meskipun Yesus ingin sekali hal ini terjadi, namun dia tidak akan memaksakan jalannya ke dalam hidup mereka. Dia tidak akan mendobrak pintu hati siapa saja. Sebaliknya, Yesus menunggu dengan sabar di luar pintu, berusaha mendapatkan perhatian mereka dan minta masuk. Keputusannya ada di tangan mereka. Pintu adalah hati manusia, dan hati itu hanya bisa dibuka dari dalam. Kalau jemaat di Laodikia berhasil mengatasi kemalasan rohani mereka, berbagai berkat itu menanti di depan. Yesus itu mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Duduk bersama Yesus di atas tahtanya adalah memerintah dengan Yesus. Mereka yang tinggal di Laodikia menganggap sebagai suatu kehormatan untuk menjadi warga kota itu. Jadi betapa akan menjadi suatu kehormatan yang jauh lebih besar untuk memerintah bersama Yesus di atas tahtanya. Sekali lagi, Yesus ingin kita membuat penerapan pribadi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Undangan dan janji Yesus tidak hanya untuk jemaat sebetulnya, tetapi untuk pribadi, lepas pribadi. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, barang siapa menang, itu Yesus mengulurkan tangannya kepada setiap orang. Yesus mengundang mereka yang belum pernah mendengarkan dia masuk ke dalam hidup mereka. Yesus menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau saudara beriman kepada Yesus, saudara bisa dibaptis ke dalam Kristus dan dengan demikian membalut diri saudara dengan Kristus. Saudara akan menjadi bagian dari dia dan dia akan menjadi bagian dari saudara. Namun begitu, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa undangan Yesus di kitab Wahyu 3:20 lebih ditujukan untuk anak Allah yang masa bodoh. Seperti jemaat di Laodikia. Kita yang Kristen bisa mengusir Kristus keluar dari hidup kita bahkan tanpa menyadarinya. Kita perlu luangkan waktu untuk memeriksa kehidupan kita sendiri. Apakah saudara sekali lagi bergairah terhadap kekristenan itu? Apakah saudara pernah lebih dekat dengan Yesus? Di masa lalu, apakah saudara lebih menyadari kehadiran Yesus itu? Apakah mungkin bahwa sekarang ini Yesus berdiri di luar pintu hati saudara dan sedang mengetuk? Saya ingin jemaat itu sempurna. Saudara setuju kan? Pada sisi ilahi, jemaat itu memang sempurna. Rancangan Allah surgawi untuk jemaat adalah tanpa cacat. Namun begitu, pada sisi manusia, jemaat itu dipenuhi masalah. Karena jemaat itu dipenuhi manusia. Dan manusia memiliki masalah. Fakta ini membuat malu beberapa orang dan mereka mencoba menyembunyikan ketidaksempurnaan jemaat. Hal itu merisaukan beberapa orang sehingga mereka meninggalkan jemaat. Tuhan selalu berterus terang tentang kekurangan jemaat.
Kita sudah melihat bahwa Yesus tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan bahwa adalah mungkin bagi jemaat-jemaat dari gerejanya itu kehilangan kasih mereka untuk Allah, hidup secara fasik dan bahkan dipenuhi dengan orang-orang munafik. Pelajaran ini mungkin menjadi cara Tuhan untuk memperoleh perhatian saudara. Jika saudara sudah menjadi suam-suam kuku dalam pelayanan saudara, saya berdoa semoga setiap orang akan membuat penerapan secara pribadi. Sudahkah saudara bersikap suam-suam kuku di dalam pelayanan saudara kepada Tuhan? Sudahkah saudara kehilangan semangat saudara? Sudahkah saudara menetap di dalam kebiasaan rohani yang nyaman? Jika iya, perbaulilah komitmen saudara kepada Tuhan hari ini. Dia ingin saudara menjadi berkobar-kobar dalam pelayanan saudara kepada Tuhan itu. Kita harus memahami bahwa meskipun Tuhan tidak menyetujui dosa di dalam berbagai jemaat dan memerintahkan mereka untuk bertobat, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan hal ini terlihat lebih jelas bukan di tempat lain mana saja, tetapi di dalam surat kepada jemaat di Laodikia ini. Tidak ada hal baik yang Yesus katakan untuk anggota jemaat ini, namun Yesus tetap mengasihi mereka. Begitu juga halnya, saudara dan saya harus mengasihi jemaat dengan segala kelemahannya. Jika kita tidak belajar mengasihi jemaat dengan segala kekurangannya, kita tidak akan pernah mengasihi jemaat, sebab jemaat sudah selalu memiliki dan akan selalu memiliki kecacatan. Saya berdoa bahwa sekarang ini juga saudara mau bertobat dan kembali kepada Dia. Jika saudara perlu membiarkan Yesus masuk ke dalam hati saudara, saya ingin melakukannya untuk saudara. Hati saya hancur melihat kaum laki-laki dan kaum perempuan ragu-ragu ketika kematian itu sudah di ujung layar. Tentu saja saya tidak bisa menaati Tuhan untuk saudara. Hanya saudara yang bisa membuat keputusan itu. Jika saudara belum membuat keputusan, saya berdoa semoga saudara membuatnya sekarang juga dengan bertobat dari dosa-dosa saudara dan menyerahkan hidup saudara kepada Dia. Dan kita yang sebagai jemaat, kita sudah ditebus oleh korbannya itu di kayu salib. Dan kita akan mengingat itu melalui perjamuan Tuhan yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu ini.